bagian promosi kesehatan Puskesmas Windu Sangkahan. Di video kali ini saya akan ngebahas terkait dengan tes PCR. Kenapa sih orang yang sudah dites dan mendapatkan hasil negatif, terus kemudian dites kembali bisa mendapatkan hasil positif? Oke, yang pertama akan saya bahas yaitu dari cara kerja tes PCR itu sendiri. Jadi tes PCR ini dirancang untuk mendeteksi materi genetik virus, baik itu yang aktif atau yang masih hidup maupun yang sudah mati, termasuk dengan sisa-sisa virus itu sendiri. Jadi tes PCR ini itu sangat sensitif. Lalu kenapa orang yang sudah dites PCR dan mendapatkan hasil negatif, kemudian ketika dites kembali bisa mendapatkan hasil positif? Jadi dari penelitian CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika menunjukkan hasil bahwa ternyata proses penghancuran sisa-sisa virus dari corona ini itu berlangsung selama kurang lebih 83 hari. Sehingga ketika kita melihat dari cara kerja tes PCR itu sendiri yang dia itu sensitif, bisa mendeteksi hingga ke virus, hingga ke sisa-sisa virusnya, wajar bila selama kurang lebih 3 bulan dari hasil tes yang menunjukkan negatif itu masih bisa menunjukkan hasil positif. Selain karena proses penghancuran virus tersebut yang berlangsung selama kurang lebih 83 hari, hasil dari tes PCR ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama adalah dari teknik pengambilan swab itu sendiri. Teknik pengambilan swab ini dilihat dari kedalaman. Semakin dalam pengambilan sampel tersebut, itu kemungkinan akan lebih sensitif. Terus yang kedua adalah dari lokasi pengambilan sampel itu. Lokasi pengambilan sampel yang dimaksud di sini adalah dari lubang hidung sebelah kanan atau lubang hidung sebelah kiri. Apakah sama lubang hidung yang diambil sampelnya dalam pengambilan sampel yang pertama maupun yang kedua, gitu. Karena ketika misalnya itu dalam pengambilan sampel yang pertama misalnya itu di lubang hidung kanan, lalu pengambilan sampel yang kedua itu di lubang hidung kiri, itu juga akan mempengaruhi hasil tes dari tes PCR itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan dipengaruhi oleh faktor dari sensitivitas alat. Nah, jadi kapan nih kita harus curiga bahwa kita itu mengalami infeksi berulang? Yang harus kita perhatikan itu ada dua. Yang pertama, ketika kita mendapatkan hasil positif setelah 3 bulan dari kita mengalami infeksi yang pertama atau mendapatkan hasil negatif yang pertama. Itu kemungkinan kita mengalami infeksi yang berulang, karena pada saat lewat dari 3 bulan itu sebenarnya sisa-sisa virus di dalam tubuh kita itu sudah tidak ada atau sudah hancur seperti itu. Terus kemudian yang kedua, ketika kita mendapatkan hasil tes negatif dalam jangka waktu sebenarnya masih kurang dari 3 bulan nih, tapi kita sudah dapat hasil tes negatif lagi. Nah, itu yang harus dicurigai adalah ketika kita mengalami gejala. Ketika kita mengalami gejala, kemudian hasil tes itu menunjukkan CT yang rendah atau kurang dari 20. Nah, ini harus dicurigai. Kenapa? Karena CT yang rendah ini menunjukkan bahwa virus itu masih banyak di dalam tubuh kita, gitu. Jadi itu harus dicurigai bahwa kita terinfeksi berulang. Kalau misalnya hasil CT mendapatkan hasil positif, tapi nilai CT-nya itu tinggi, kemungkinan itu kita sudah masa pemulihan, artinya virus di dalam tubuh kita itu sudah lebih sedikit. Itu. Kemudian juga yang harus kita curigai ketika kita setelah kontak erat dengan pasien atau penderita COVID-19, seperti misalnya dari keluarga kita, istri atau suami yang tinggal dalam satu rumah. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 6M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Jangan lengah dan jangan kendor, tetap jaga kesehatan.